Sejumlah negara barat ramai-ramai mengakui negara Palestina menyusul langkah Prancis, Inggris, dan lainnya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jumlah negara yang mengakui Palestina kini mencapai 156 negara setelah Prancis, Belgia, Luxembourg, Malta, dan Andorra, dan beberapa negara lainnya yang menyatakan pengakuan resmi pada Senin 22 September 2025 dalam sidang umum PBB di New York. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika yang berbicara dengan syarat anonim menyatakan bahwa Washington menilai keputusan itu tidak lebih dari sebuah tindakan simbolis yang tidak membawa dampak nyata terhadap upaya perdamaian. Washington juga menekankan diplomasi nyata bukan sekadar pernyataan politis. Dilansir pada AFP pada hari Senin 22 September 2025. Apakah pengakuan negara Palestina itu absurd seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Israel Netanyahu? Akankah mengubah keadaan dan apakah lagi-lagi Amerika akan menggunakan hak vetonya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Hasbi, terkait ramainya pengakuan negara Palestina di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga kita simak baru-baru ini? Apakah ini pertanda baik atau benar yang dikatakan Netanyahu hanya sekedar pernyataan politis, Bung? Ya, ini menurut saya hal yang langkah maju ya, Bung Anggi ya. Langkah maju, mengapa demikian? Karena dari tahun kemarin, negara-negara Eropa itu kan kebanyakan membackup atau berada dalam satu soft dengan Israel ya, gitu. Melegitimasi apa yang Israel lakukan, kemudian apa namanya, eh, sibuk mengecam Hamas atau mengecam Palestina, termasuk juga merepresi para demonstran, itu kan yang mereka lakukan. Tapi karena para demonstran, Bung Anggi, yang gigih menurut saya melakukan aksi yang terus-menerus, sehingga eh, pada akhirnya ini kan dipertimbangkan secara serius oleh para pemimpin negara-negara Eropa ya, gitu. Karena namanya ketika masyarakat sudah turun ke jalan, apalagi kita tahu ya, selama ini tradisi Eropa itu, Bung Anggi, baik di Prancis, di Inggris, Jerman, Italia itu kalau mereka demo itu bisa berhari-hari dan bahkan bisa rusuh, Bung Anggi. Eropa itu tradisinya begitu, tradisi politiknya dari dulu begitu, suka rusuh gitu. Dan kalau rusuh itu kan dampak secara ekonominya besar sekali ya. Dan mereka orang-orang nekat gitu. Ya salah satu kenekatan mereka ini kan yang mereka sekarang aktivis-aktivis Eropa sekarang ya bergabung dengan aktivis-aktivis dari dunia Islam melakukan eh, berlayar kan menuju ke Gaza kan. Nah ini kan dampak ini kan besar nanti Bung Anggi. Ini ketika mereka dibom berapa ada 50 kapal ya itu dibom oleh Israel dan yang misalnya yang tewas itu adalah dari warga-warga Eropa misalnya itu kan dampak politiknya besar sekali itu di domestik itu. Nah, ini saya kira yang ditakutkan oleh eh, Eropa gitu. Salah satu hal ya pertimbangan domestik bukan hanya desakan publik tapi juga dampak-dampak ekonomi, sosial dan politik yang eh, berdampak pada mereka ketika mereka masih tetap kekeh tidak mau mengikuti apa yang publik katakan gitu. Jadi ini sebuah menurut saya satu langkah yang maju ya, perubahan sikap gitu. Dan apa namanya, walaupun memang di satu sisi masih tetap untuk saat ini ya, walaupun Netanyahu mengatakan simbolik, tapi tidak tidak selamanya simbolik juga, Bung Anggi ya. Memang kita tidak bisa mengharapkan itu berdampak langsung menghentikan serangan Israel. Bahkan itu malah bisa memantik Israel bisa lebih menggila lagi, Bung Anggi ya. Tapi dalam konteks politik dukungan Palestina di Eropa itu akan ini akan positif gitu. Karena selama ini tuh kan Israel itu kan ini yang menjadi mitra utama yang menjadi pelapis untuk apa? Untuk melegitimasi penjajahan Israel di Palestina itu kan termasuk negara-negara Eropa kan, gitu. Nah, ketika Eropa sekarang berbalik arah, misalnya mendukung kemerdekaan Palestina, apalagi kemarin di London itu untuk pertama kalinya bendera Palestina dikibarkan, itu kan berarti nanti ke depan aksi-aksi dukungan kepada Palestina, kemudian aksi-aksi kritik terhadap Israel itu akan
marak, akan menjadi semakin marak dan membesar di Eropa. Yang dulunya aksi-aksi dukungan pada Palestina dan eh, penolakan terhadap Israel kan sering disebut sebagai antisemitisme kan. Gitu. Nah, kalau adanya rame-rame negara-negara Eropa itu melegitimasi dan mendukung Palestina, itu berarti aksi-aksi dukungan pada Palestina akan semakin besar, besar, dan besar. Sehingga di sisi yang lain, upaya-upaya hasbaranya Israel, hasbara itu diplomasi publiknya Israel di Eropa itu menjadi semakin sulit. Karena selama ini Israel itu kan membiayai ya, media-media asing, politisi Amerika di Eropa untuk memoles citra Israel gitu, untuk melegitimasi penjajahannya. Tapi ketika negara-negara Eropa sekarang sudah perlahan-lahan mendukung Palestina, nah ini peluang Palestina untuk apa? Untuk memberikan narasi tandingan terhadap Israel dan termasuk gerakan-gerakan pro-Palestina semakin membesar itu akan semakin mendapatkan tempat yang luas di negara-negara Eropa. Dan itu adalah sebuah kekalahan telak politik Israel selama ini, Bung Anggi. Karena politik Israel itu selama ini dibangun dengan apa? Kebohongan-kebohongan dan kedustaan-kedustaan yang dibiayai ratusan miliar dolar gitu. Atau miliaran dolar lah gitu. Dibiayai untuk membiayai media dan macam-macam. Untuk menutupi kebohongan mereka. Nah, dengan adanya pengakuan Palestina itu kan akan menjadi sulit ke depan, Bung Andi. Itu satu hal ya. Poin yang lain adalah eh, aksi-aksi publik ini di Eropa itu kan tidak berhenti. Ini beberapa hari terakhir di Italia luar biasa rusuh, Bung Andi. Karena negara-negara publik di Italia itu juga mendesak pemimpin di Italia untuk mengakui Palestina dan melakukan boikot terhadap Israel. Uni Eropa juga sekarang sedang debat ya untuk memberikan boikot atau sanksi terhadap Israel. Nah, ini kan akan semakin besar dampaknya pada Israel, Bung Anggi, karena Israel itu mitra utamanya 10 besar itu ya kalau bukan Amerika ya Eropa gitu. Nah, kalau ke depan ini setelah pengakuan kemudian boikot terhadap Israel, itu dampaknya kepada Israel akan semakin besar. Dan pastinya dampaknya kepada Amerika juga akan semakin besar karena tidak mungkin Amerika membackup Israel sendirian. Selama ini backupnya militer kan. Tapi ada hal-hal yang lain gitu selain militer untuk kebutuhan-kebutuhan Israel ekspor impor selama ini. Nah, kalau ternyata negara-negara itu rame-rame mulai memboikot setelah setelah fase pengakuan kemudian fase boikot, nah itu akan semakin membuat Israel semakin tersudut gitu. Ini saya kira dampak yang paling ditakutkan oleh Amerika dan Israel. Itulah mengapa mereka mencoba meremehkan itu kan. Nah, sebenarnya pernyataan mereka kan politik untuk meremehkan dan merendahkan gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh panik ya gitu. Walaupun sekali lagi itu tidak akan berdampak cepat gitu. Akan tidak berdampak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena memang ya kita tidak berharap lah ya negara-negara Eropa itu membantu Palestina. Karena selama ini pertimbangan mereka adalah pertimbangan politik saja. Takut sama publik mereka atau mereka mencari muka terhadap dunia Islam, ya kan? Karena dunia Islam sebagai eksportir kebutuhan minyak gas mereka, termasuk investor mereka di bidang keuangan, perbankan dan macam-macam gitu. Itu pasti menjadi salah satu menjadi bahan pertimbangan mereka. Tapi dalam konteks politik gerakan pro Palestina di Eropa, saya kira itu dampaknya besar sekali dengan adanya pengakuan-pengakuan ini. Gitu, Bung Anggi. Ya. Dan Palestina diakui 156 negara pada sidang umum PBB di New York yang bisa jadi masih berlangsung hari ini. Mengapa kedaulatan Palestina juga tidak pernah utuh, Bung? Bahkan Perdana Menteri Presiden Prancis juga telah mengatakan ini saatnya, tapi presiden kita mengatakan akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Dan mungkin solusi-solusi yang sering digaungkan adalah solusi dua negara, tetapi genosida Israel tetap dilancarkan hingga yang tercatat 65.000 korban tewas, Bung. Ya, selama ini kan yang kita kritisi, Bung Anggi, eh, negara-negara anggota PBB itu saking lemahnya ya, itu mereka itu selama ini sibuk ngurusin Palestina kan, mengirimkan bantuan, em, apa menghentikan apa namanya eh, menciptakan perdamaian di atas senjata dan macam-macam gitu. Termasuk ini yang saya maksud dengan sibuk mengurusi Palestina, termasuk ini sidang untuk kemerdekaan Palestina dan macam-macam. Padahal itu kan tidak berdampak langsung terhadap apa yang dibutuhkan Palestina sekarang. Walaupun tadi memang saya sudah jelaskan pengakuan terhadap Palestina punya dampak positif gitu. Tapi dalam konteks politik pro Palestina di Eropa. Tapi kalau dalam konteks kebutuhan langsung rakyat Palestina itu
itu tidak berdampak secara langsung gitu untuk saat ini. Kecuali nanti ada boykot-boykot itu pasti akan terasa dampaknya kan. Tapi kalau hanya untuk sekedar pengakuan, itu tidak menyelesaikan masalah Palestina. Karena masalah Palestina itu akar masalahnya bukan Palestinanya, tapi akar masalahnya adalah Israel sebenarnya. Harusnya sidang-sidang PBB itu sibuk membahas Israel. Misalnya yang pertama adalah apa? Harusnya sidang-sidangnya itu bukan sibuk memerdekakan Palestina. Kalau sibuk memerdekakan Palestina, itu kan harusnya yang pertama kali dibahas adalah menghentikan penjajahan Israel gitu. Nah, dalam konteks PBB yang bisa dilakukan misalnya adalah eh, apa menghentikan keanggotaan Israel di PBB itu yang pertama. Yang kedua, setelah menghentikan keanggotaan Israel PBB, Israel masih melanjutkan kekejamannya. Kalau bisa hitungan hari aja ininya ultimatumnya. Mengajak seluruh negara anggota PBB menghentikan semua hubungan diplomatik dengan Israel. Terus yang ketiga, menghentikan semua hubungan bisnis ekspor impor dengan Israel, termasuk memboikot semua negara-negara anggota PBB memboikot Israel baik darat, laut dan udara. Oh itu pasti akan sangat efektif. Harusnya pendekatan itu yang dilakukan Bu Anggi, bukan pendekatan sibuk ngurusin Palestina. Karena masalah Palestina itu adalah akarnya adalah Israel. Berarti harusnya yang harus banyak dibahas adalah Israelnya gitu. Itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua adalah kita pengen bahas tentang masalah eh, apa namanya eh, Indonesia. Bagaimana sikap Indonesia? Menurut saya sikap Indonesia itu sama dengan sikap Inggris, Prancis ya. Mereka itu mencoba bermain inilah. Mereka di satu sisi pengen menunjukkan kepedulian terhadap Palestina, tapi di sisi yang lain mereka tidak mau merusak hubungan dengan Israel dan negara-negara yang pro Israel gitu. Kalau Indonesia kecenderungannya tentunya pasti ini ya pengen dianggap pro Palestina, tapi di sisi yang lain mengirimkan sinyal kepada negara-negara pro Israel bahwa kita adalah negara yang tidak anti Israel gitu. Pengen ngirim sinyal ke Trump bahwa kami siap untuk normalisasi dengan Israel. Kami bukanlah negara yang anti Israel. Ngirim sinyal ke Perancis pada saat Presiden Macron sebulan 2 bulan kemarin datang kan pernyataan yang sama disampaikan oleh presiden kita gitu. Kalau Israel mengakui Palestina, kita juga akan mengakui Israel. Karena Israel juga punya hak untuk hidup. Jadi kita harus menjaga hak-hak mereka. Misalnya gitu. Itu kan bahasa-bahasa presiden. Walaupun sebagai rakyat Indonesia, kita sangat menyayangkan kenapa harus ada kata-kata itu, Bung Anggi kan. Bahkan dari kemarin sudah dikritik, kenapa kok Indonesia tidak berani menyatakan bahwa ada genosida di sana gitu. Itu berarti kita tuh masih setengah hati mendukung Palestina kan, secara politik gitu. Dan ini menurut saya sangat menyakitkan hati kita ya. Dengan bahasa-bahasa kita itu Israel punya hak untuk hidup dan macam-macam. Itu berarti mengakui eksistensi penjajah dong. Karena yang selama ini menjajah Palestina adalah Israel. Harus dibedakan ya antara Israel punya hak untuk hidup dan kaum Yahudi punya hak untuk hidup. Kalau kaum Yahudi punya hak untuk hidup, saya setuju. Tapi kalau Israel punya hak untuk hidup, ya itu negara penjajah itu Israel. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa pada saat kita dijajah Belanda ya, Indonesia punya hak untuk merdeka, tapi pemerintahan Hindia Belanda juga punya hak untuk hidup. Apa itu pemerintah Hindia Belanda? Ya pemerintahan penjajah negara kita, gitu. Nah itu menurut saya dua hal yang kontradiktif yang sangat disayangkan lahir dari pernyataan pemimpin negara kita. Yang pemimpin negara kita itu siapa? Mewakili kita rakyat Indonesia. Tapi kalau dia mengatakan kaum Yahudi layak punya hak untuk hidup, ya iya. Tapi kalau Israel punya hak untuk hidup, itu artinya sama dengan penjajah Israel berhak untuk tetap ada di Palestina. Ini kan dua hal yang kontradiktif yang saya kira bertentangan dengan konstitusi kita kan. Menentang penjajahan di atas dunia. Berarti kalau kita konsisten dengan menentang penjajahan di atas dunia, harusnya satu negara, Palestina dan Israel harus dihapuskan dari peta dunia. Bagaimana dengan kaum Yahudi? Ya kaum Yahudi kita lihat, kalau kaum Yahudinya pendatang, kembalikan ke negara asal. Kalau kaum Yahudinya itu kaum Yahudi yang tinggal dari dulu di situ, ya silakan tinggal. Gitu. Nah ini menurut saya tidak tahu ini yang nulis pidatonya Prabowo sendiri atau penulis pidatonya gitu. Nah penulis pidatonya mungkin perlu inilah, perlu paham sejarah, paham konteks, paham masalah, dan paham konstitusi kita gitu. Biar jelas keberpihakannya. Karena ini kan mewakili rakyat Indonesia. Jangan sampai gara-gara pernyataan Prabowo, dunia Islam itu menganggap Indonesia itu kok apa ya? Indonesia tidak tegas terhadap Palestina secara politik
gitu. Ya, dan lagi-lagi Donald Trump dalam pidatonya yang berdurasi hampir 1 jam di sidang PBB menyatakan menolak keras langkah pengakuan Israel Palestina maksud kami dan menyindir serta peran PBB serta menegaskan hanya aksi nyata yang bisa menyelesaikannya. Aksi nyata apa yang menurut Anda harus dilakukan selain tadi melakukan pemboikotan, pemutusan diplomatik dan apakah memang persatuan umat, Bung? Oh pasti, saya kira kita tidak bisa berharap lah sama PBB dan negara-negara anggota PBB ya. Ya kita hanya berharap pada dunia Islam. Apalagi kan ini terjadi di tengah-tengah dunia Islam, Bung Anggi ya. Nah, berarti langkah-langkah tegas itu harus dilakukan oleh dunia Islam gitu. Bersatu ya, bersatu kemudian usir tuh Israel. Saya kira tidak butuh waktu lama lah kira-kira di boykot darat laut udara, dihentikan semua bisnis dengan Israel yang saat ini masih berjalan ya. Saya kira Israel itu akan selesai hanya dalam waktu beberapa hari saja gitu. Dengan Iran saja kemarin sudah membabi buta kan, sudah apa? Sudah luar biasa gitu dampaknya terhadap Israel. Sampai-sampai maksa Amerika untuk ikut terlibat gitu. Nah, kenapa Amerika bisa terlibat? Itu karena pesawat Amerika mendapatkan izin dari negara-negara Arab untuk melalui wilayah mereka kan. Artinya Amerika juga tidak bisa masuk ke Iran kalau negara-negara tetangga Iran itu tidak mengizinkan Amerika terbang melalui udara mereka gitu. Artinya apa? Amerika itu tidak punya akses ke Timur Tengah. Negara-negara Eropa tidak punya akses ke Timur Tengah. Kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara Muslim di sana tidak ngasih akses. Artinya apa? Bahwa masalah Israel ini bisa diselesaikan oleh umat Islam sendiri dengan eh, solusi yang jelas, dengan solusi yang mudah saya kira, bukan hal yang sulit ya. Sudah disampaikan lah oleh berbagai macam kalangan gitu. Termasuk tadi kita juga sudah menyampaikan langkah-langkahnya Bung Anggi ya. Boykot, intervensi militer ya. Dan dunia Islam Timur Tengah itu sudah punya riwayat intervensi militer Bung Anggi di Yaman. Sanksi diberikan ke siapa? Ke Qatar udah pernah. Di Syria juga sudah pernah bersikap tegas gitu. Nah di Israel nggak berani bersikap tegas. Padahal ini luar biasa kejahatannya gitu. Itu Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Ini semakin membuka cakrawala kita terhadap ramai-ramainya pengakuan terhadap Palestina. Tapi jangan berhenti di situ ya Bung Hasbi. Tapi lagi-lagi kenapa memang si penjajah ini tidak kita sasar gitu. Seharusnya dengan sangat mudah tadi yang Bung Hasbi sampaikan. Apalagi dengan populasi umat muslim serta sumber daya muslim yang juga luar biasa berlimpah. Ya, Begitu sangat gampang gitu untuk memusnahkan negara penjajah ini. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.